Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin. Ayo lebih kuat lagi Bapak Ibu. Salatullah ala Taha terus tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'ah. Kuat lagi. Salatullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin. Lebih kuat lagi. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan salawat tadi menjadi sebab kita yang hadir di sini ditandai Rasulullah wajah kita satu persatu, dan wajah inilah nanti dicarinya di padang mahsyar dan beliau berikan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di spanduk, di baliho. Berapa kali berapa ini Pak? Beliau berapa kali berapa? Hah? 3 kali 7. 2,5 kali 7. Begini besarnya balihonya. Tengok kalian lah foto-foto. Begitu besarnya baliho, tengoklah fotoku. Hampir tak kelihatan dari belakang. Padahal yang dikirim sama saya tadi besarnya minta ampun. Sampai sini mana ya besar tuh? Ada di pajak? Ada ya? Di depan sana? Ya mudah-mudahan ada lah. Isra Mi'raj 144 Hijriah garis miring 2023 Masehi. Ustadz Arif Habibi Batubara, buka kurung, UAS Awe, dari Medan, tutup kurung, baru titik 2 di atas, apa namanya itu? Tanda kutip ya? Tanda kutip, jadikan sholat sebagai kebutuhan dunia dan akhirat. Sebelah kanan adalah pas Allah, sebelah kiri adalah pas Muhammad, di bawahnya apa nih? Nurul Ikhwan. Sana juga sama, ada gambar masjid. Di atas remaja Masjid Al-Hidayah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz, bawahnya primas. Ngapain Ustaz? Bukan Ustaz diundang, bukan disuruh baca ibadah Ustaz. Ya Bu,
Oi, oi, halo, halo. Kalau beli juga ke kota Langkat, kotanya bersih, indah tempatnya. Kalau bapak ibu senang dan suka melihat Ustadz Abdul Somad, dibilang orang akulah duplikatnya. Mirip gak? Enggak. Ini sakitnya hatiku. Ini sakitnya hati di sini. Bo, nampak dari sana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Puas kawin itu artinya apa, Pak? Puas kawin artinya apa, Pak? Ayah ibu-ibu di lawan cakap, nggak ada lagi yang mau ngomong. Mau bapak-bapak aja aku lawan. Pak, puas kawin artinya apa, Pak? Kawin itu artinya apa? Palsu. Berarti yang di sini Ustadz Abdul Somad, Pak, ya memang palsu lah. Yang aslinya sana Pekanbaru. Handphone ada yang original, ada yang KW. Betul. Yang lebih laris di pasaran yang ori apa yang KW? Kenapa yang KW lebih laris? Kenapa yang KW lebih laris? Kalian pikir aku murah? Ustadz Abdul Somad kalau dibandingkan dengan artis yang kemarin viral, yang banting bini, yang cekek bini, mana lebih tampan? Hah? Mana lebih tampan Ustadz Abdul Somad sama Rizky Bilar? Jadi udah disebut namanya baru sibuk. Tapi saya lebih bangga dibilang mirip Ustadz Abdul Somad daripada dibilang mirip Rizky Bilar. Kenapa? Karena bagiku tidak ada guna tampan kalau tahunya nyakitin perempuan. Betul? Betul? Tengok video viral kemarin, Pak. Sikit-sikit orang buat konten di TikTok. Saya ini lagi di TikTok ya. Biarin aja orang ini lah. Buat konten di TikTok apa? Bang, banting dedek, bang, cekek dedek, bang. Syukur-syukur Pak, biniku nggak pernah buat konten begitu. Kalau sempat biniku buat begitu, betul-betul ku banting biniku. Ini banyak kejadian seperti ini. Walaupun tidak begitu tampan, tapi beliau adalah orang yang alim. Beliau adalah orang yang tawadhu. Beliau adalah orang yang tegas dalam menyampaikan dakwah. Betul, Bu? Betul, Pak? Itulah beliau tuan guru kita Ustadz Abdul Somad. Tadi ditanya sama Pak Kepala Sekolah, Ustadz, nggak sakit hati Ustadz dibuat pakai kawin, katanya. Saya bilang nggak apa-apa, Pak. Yang buat uas kawin ini bukan saya. Ini saya klarifikasi, Pak. Yang buat uas kawin ini bukan saya mau terkenal, bukan saya mau viral. Yang buat uas kawin ini adalah orang yang undang saya. Saya nggak tahu. Begitu saya datang, saya lihat loh, kok ada spanduk nama uas. Saya pikir saya salah tempat, Pak. Rupanya betul ada uas, di bawah ada kawinnya kecil. Kawinnya kecil, uasnya gede. Saya tanya, ini kok dibilang uas kawin? Ustaz, wajah Ustaz kami lihat mirip sama Ustaz Abdul Somad, makanya kami buat uas kawin. Kok nggak minta izin sama saya? Saya bilang, nah inilah mau minta izin Ustaz. Ya gimana lagi udah kalian buat, mau kularang pun nggak mungkin. Akhirnya banyaklah orang mengundang saya. Mereka buatlah Arif Habibie Batubara dalam kurung uas kawin. Saya khawatir Bapak Ibu bakal timbul nanti polemik. Ada yang pro, ada yang kontra. Kok kepedean tuh si Arif bawa-bawa nama Ustadz Abdul Somad? Ada, Pak, yang begitu. Dan hari ini itu banyak muncul. Saya bilang, kalau saya tidak meminta izin,
Tanya sendiri sama timnya Ustadz Abdul Somad. Bahkan saya sudah ketemu dengan beliau 12 kali. Dan terakhir saya ketemu dengan beliau di bulan Agustus di Medan, dan beliau ceramah. Sebelum beliau ceramah, saya duluan yang ceramah diminta oleh panitia. Dan beliau sebutkan juga di situ. Apa kata beliau? Di saat orang rekam kami berdua lagi makan, datanglah timnya beliau. Ustaz, inilah yang dibilang orang Medan puas KW. Apa kata beliau, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad? Kalau aku tengok-tengok nanti, khawatirnya aku pula yang dibilang KW. Kata beliau. Beliau tahu. Nah, ini saya klarifikasi supaya tidak ada nanti apa itu namanya pro dan kontra, kok ke PD-PDan pakai nama UAS. Udah jelas ya Pak? Bu, udah jelas ya? Jadi kita lanjut nih. Kita lanjut nggak? Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Bu, saya mau tanya, mau lanjut nggak? Mau lanjut nggak? Yang main handphone letakkan handphonenya. Kalau ibu main handphone ngapain aku ceramah? Baru tadi ibu tengok aja aku ceramah di YouTube. Banyak tuh ceramah di YouTube. Itu bukan channel YouTube pribadi, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada guna tampan Pak. Kalau kita tinggalkan sholat, nggak ada guna cantik Bu. Kalau kita tinggalkan sholat, nggak ada gunanya. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak. Siti Fatimah cantik, dia Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang sungguh sayang, tampan tak sembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia bersembahyang. Sayang sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Ada yang apa ya? Capek aku jadi gak ada yang nyambung. Tapi kalau lagu sikop bagi duo, oh, semua tahu Pak. Apalagi ada anak muda hari ini. Tengok aja itu di konten-konten. Sikit-sikit buat lagu apa? Jangan pernah kau sakiti aku lagi, cobalah. Udah, kita lanjut temanya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah akibat. Yang namanya akibat pasti ada sebab. Yang namanya akibat tentu ada sebab. Ibu, bapak punya anak. Anak bapak, anak ibu itu akibat atau sebab? Mana Pak? Anak akibat atau sebab? Akibat. Sebabnya siapa? Sebabnya siapa Bu? Kalau ibu ditanya jawabnya bapaknya. Kalau ditanya bapak, sebabnya siapa Pak? Emaknya. Ibu sama bapak adalah sebabnya. Karena sebab itu maka lahirlah anak. Itulah namanya sebab akibat. Ini jangan kaji ketetapan Allah. Kalau kita ngaji ketetapan Allah, udah nggak usah ceramah lagi Pak. Semuanya sudah ketetapan Allah. Ya kan? Kita hidup di dunia ini namanya hukum kausalitas, sebab akibat, asbab musabbab, ada sebab dan ada akibat. Isra Mi'raj itu akibat. Sebabnya apa? Pertama, sebab Isra Mi'raj itu adalah
Rasulullah sedih karena ditinggalkan Khadijah istrinya. Bu, ibu, bu, kalau ibu meninggal bapak sedih nggak? Ibu meninggal bapak sedih nggak? Pak, kalau bini bapak meninggal bapak sedih nggak? Gak yakin aku. Kira-kira kalau ibu meninggal bapak sedih nggak? 5 orang yang jawab. Ibu, kalau ibu meninggal suami sedih nggak? Sedih. Percaya diri kali ibu. Kenapa Rasulullah sedih ketika ditinggal wafat Khadijah? Nih, tengok nih Khadijah, bu. Bu, tengok nih Khadijah. Rasulullah setelah wafat Khadijah pulang ke rumah. Begitu melihat pintu rumahnya, maka Rasulullah teringat dengan Khadijah. Apa yang diingat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika mau masuk ke dalam rumah, Khadijah melarang Rasulullah. Kenapa dilarang? Karena Khadijah belum mencucikan kaki baginda Rasulullah. Setelah dicucikan Khadijah, baru dia perbolehkan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Ibu pernah cucikan kaki suami? Pernah cucikan kaki laki? Mau cuci kaki suami? Pulang dari sini mau cuci kaki laki, bu? Pak, Pak, pernah dicucikan bini kaki bapak? Kapan? Waktu resepsi pernikahan. Ini orang Jawa, kalau kayak kami orang Mandailing, orang Melayu mana ada dan begitu. Kalau orang Jawa oke lah, sekali seumur hidup. Betul. Itulah bini-bini sekarang. Orang Arab bilang saat itu apa? Hei, lihat tuh Khadijah. Kenapa? Wanita paling cantik. Wanita paling cantik. Wanita paling kaya. Keturunan terhormat. Keturunan bangsawan. Tapi masih mau mencucikan kaki suaminya. Ini Khadijah sekarang. Mentang-mentang cantik, sepele sama laki. Nggak takut apa sama kau bang. Aku cantik bang, berebut orang sama aku. Nggak takut aku semua tinggalkan bang. Kenapa? Karena gajiku lebih besar dari gaji kau bang. Ada nggak bini begitu bu? Ada nggak bini begitu pak? Banyak. Mentang-mentang gajinya lebih besar daripada gaji suaminya, dia rendahkan suaminya, dia kecilkan suaminya. Istri seperti ini jangankan masuk ke dalam surga, mencium surga pun diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati bu, karena mentang-mentang gaji ibu lebih besar dari suami, suka-suka hati buat suami. Khadijah paling cantik, paling kaya. Siapa yang paling cantik di sini? Belum ada tandingannya dengan kecantikan Khadijah, istri baginda Rasulullah. Siapa yang kaya hari ini? Belum ada tandingannya dengan kekayaan Khadijah, istri Rasulullah. Khadijah perang Badar, Bapak Ibu. Perang Badar, senjata perang, pakaian perang, kendaraan perang, itu semua adalah harta milik Khadijah. Sampai-sampai datang Fatimah, diperintahkan oleh ibundanya Khadijah. Fatimah, iya mak, tolong sampaikan sama ayahmu. Sampaikan apa mak? Bilang sama ayahmu agar dia menyisakan satu jubahnya. Buat apa mak jubahnya ayah? Buat kain kapan emak nanti kalau meninggal dunia. Ibu, Rasulullah diminta sama Khadijah menyisakan satu jubahnya buat kain kafannya kalau meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Fatimah, bilang sama ibu, jangankan satu jubahku, semua yang dimiliki Islam ini adalah kepunyaan ibumu Khadijah. Ini semua yang dimiliki Islam ini punya Khadijah bu. Datang Rasulullah jumpai Khadijah, wahai istriku Ummul Mukminin, apakah engkau menyesal menikah denganku? Khadijah menjawab, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku menyesal menikah denganmu. Kenapa kau tak menyesal Khadijah? Dulu kau
Ya Rasulullah, wahai suamiku, jangankan hartaku, jikalau sekiranya ini ruhku berpisah dengan jasad, jasadku dimasukkan ke dalam tanah, dimakan cacing seluruh jasadku, tinggal tulang belulangku, dan di saat itu engkau ingin berdakwah menyeberangi lautan, dan lautan itu tidak ada jembatan, maka gali kuburanku, ambil tulang belulangku, dan jadikan tulang belulangku itu sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi lautan, agar engkau bisa mendakwahkan agama Allah. Khadijah, hei, anak ibu ngaji nggak? Di sanawiyah, aliyah, madrasah berapa uang sekolahnya Pak? Berapa? 50.000. Ada yang nunggak nggak? Banyak, banyak. Tapi kalau paket nggak pernah kosong. Kuota berisi Pak. Uang sekolah anak belajar agama kosong, nunggak 6 bulan. Kalau diminta nanti diberikan surat panggilan, nih orang tua ngomong, parah kali sekolah kau, baru 4 bulan udah datang surat panggilan, nggak tahu jawab susah, tapi makan misop mulutnya. Ya Allah, kalau mereka Israel aku paku cabutkan nyawanya itu langsung. Banyak nggak begitu? Banyak nggak begitu? Pengen anak soleh dan soleha, tapi pelit kita dengan harta. Pelit dengan harta. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk sekolah agama ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk anak-anak kita? Ini mereka nanti yang akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah. Khadijah menghabiskan hartanya. Ibu berapa banyak, bapak berapa banyak harta kita yang kita habiskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Izin saya Bapak Ibu, siapa di sini guru Al-Qur'an? Siapa guru mengaji Al-Qur'an di sini? Coba tunjuk tangan. Yang mana? Yang pakai baju putih dengan panjang. Yang baju putih. Pak, apa Ustaz? Tenang aja Ustaz. Ngajarnya di mana Ustaz? Di rumah atau di masjid? Hah? Udah gak ngajar? Anak-anak yang ngajar. Anak-anak yang ngajar. Bayar enggak? Jujur aja tuh, gak apa-apa. Sukarela Ustaz. Sukarela. Sukarela. Les bahasa Inggris berapa ibu bayar anak ibu sebulan? Les matematika berapa ibu keluarkan duit? Berapa bapak keluarkan biaya? Baca Al-Quran, pelit mengeluarkan harta. Inikah yang dikatakan sayang sama anak? Inikah yang dikatakan pengen nanti anak merekomendasikan untuk orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu, ini anak nanti ingin dimasukkan ke dalam surga. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, ini bawa anak ke dalam surga. Malaikat tanya, kenapa dia dibawa ke surga ya Allah? Dia bisa baca Quran, dia hafal Al-Quran, dia mampu mengamalkan Al-Quran, bahkan dia paham ilmu agama. Bawa ini anak ke dalam surga. Begitu dibawa malaikat, anak tadi berhenti. Begitu dibawa malaikat jalan untuk masuk ke dalam surga, si anak tadi berhenti. Apa kata si anak? Si anak mengatakan langsung kepada Allah. Ini yang ngomong Imam Nawawi. Apa kata anak tadi? La udhulu qabla udhuluhuma. Jangan kau masukkan aku ke dalam surga ya Allah sebelum ayah ibuku terlebih dahulu kau masukkan ke dalam surga. Kenapa? Aku baca Quran karena mereka. Aku bisa hafal Quran karena mereka. Aku bisa mengamalkan Al-Quran karena mereka. Aku tahu mandi wajib, aku tahu rukun mandi, aku tahu rukun wudu, aku tahu rukun istinja, aku tahu rukun nikah. Tuh, karena ayah ibuku seketika di dunia mereka punya harta, mereka habiskan untuk belajar agama buatku. Dan aku tidak mau ya Rabb masuk ke dalam surga sebelum ayah ibuku terlebih dahulu kau masukkan ke dalam surga. Malu Allah menolak permintaan anak yang soleh dan solehah. Saya ngajar ngaji juga Pak, Medan, bis maghrib datang mak-mak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
anak saya mau ngaji di sini, boleh Ustaz? Boleh. Ditanyanya berapa sebulan Ustaz? Saya jawab, ibu kalau tanya berapa satu bulan sampai mati nggak akan dijawab. Kenapa tidak dijawab? Ini sensitif. Kalau dijawab sekian, orang ngomong apa? Itulah Ustaz sekarang. Kalau nggak digaji, nggak mau ngajar. Itulah Ustaz sekarang. Kalau nggak dikasih duit, nggak mau ceramah, nggak ikhlas. Taunya ikhlas hanya buat Ustaz. Kita nggak butuh ikhlas. Taunya ikhlas hanya buat guru ngaji. Coba lihat guru mengaji Bapak Ibu. Ibu bapak saya yakin ini semua bisa baca Quran. Ini semua bisa ngajarkan anak baca Quran. Semua bisa. Cuman nggak sempat. Kenapa? Karena sibuk dalam urusan dunia. Sibuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai tak sempat mengajarkan anak untuk baca Al-Quran. Coba lihat hidup guru mengaji. Mereka tak sempat ibu bapak mengumpulkan harta. Mereka tidak sempat dalam urusan dunia. Kenapa? Karena mereka sibuk mengajarkan anak kita supaya bisa baca Al-Quran. Tapi di mana penghargaan kita kepada guru mengaji Al-Quran? Saya jawab sama ibu tadi, jangan tanya berapa bu. Tapi kalau ibu bilang, ibu tanya, Ustaz mau duit? Mau. Jangan munafik. Jangan munafik. Orang yang zuhud bukan orang yang tidak butuh dengan dunia. Orang yang zuhud itu bukan orang yang tidak butuh dengan harta. Tapi orang yang zuhud itu dia jadikan dunia hanya di luar, tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Dia hanya buat dunia di genggaman tangannya. Kalau dia masukkan ke dalam hati, maka hatinya akan tertutup untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang zuhud. Terus saya bilang sama ibu tadi, ibu nggak ada duit, ibu nggak apa-apa. Jangan gara-gara ibu nggak punya duit, anak ibu nggak ngaji, ya udah antarin aja ke rumah, nggak apa-apa, saya ajarin. Besoknya bapak ibu semua anaknya diantarkannya ke rumah saya. 6 orang anaknya, 6 diantarkannya. 2 tahun gua ajarin, nggak pernah bayar. Nyesal waktu ngomong gitu sama dia. Orang sekarang begitu bang, nggak ada duit nggak usah bayar, nggak apa-apa bu, tiap hari nggak punya duit. Udahlah nggak bayar, nggak apa-apa lah. Saya kalau di sana ngajar Al-Quran itu anak-anak pakai metode Baghdadiyah, saya nggak pakai metode Iqra. Kenapa? Saya nggak pandai. Karena dulu waktu kecil saya ngaji itu pakai juz amma alif metode Baghdadiyah. Ibu bapak pasti tahu kalau saya sebutkan metode Baghdadiyah. Eja dulu, eja pak, meja, model meja. Alif dan te, alif bawah i, alif depan o, a, i, o. Berdua di atas bang, berdua di bawah bin, berdua di depan bun. Ingat kan mak? Ya kalau Tanjung Balai Asahan dekat kampung saya beda lagi. Alif toga berdiri macam tiang, titiknya 1 macam sampan, titiknya 2 begitu juga, titiknya 3 sama saja. Nah itu Tanjung Balai. Kalau mau pindah gaji ada dalam kotak, itu dibaca. Kalau nggak dibaca tak naik-naik gajinya. Apa isi dalam kotak? Wow sin sabdo da tewas, sin da te salam da tela, mim depan muas. Ingat bu? Ingat pak? Anak sekarang ada tahu begitu? Gak ada. Murid saya ada tamat Iqra. Saya bukan kecilkan Iqra ya, enggak. Metode masing-masing silakan. Cuman saya nggak paham mengajarkan pakai metode itu. Datanglah murid baru, udah tamat Iqra, naik Al-Quran. Saya suruh udah baca, ya udah bacalah dari Al-Fatihah, dibaca dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis Al-Fatihahnya Pak. Waladdallin. Amin. Udah mualim, udah baca Al-Baqarah, dibaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
tahu orang huruf alif, yang tahu huruf A. Nggak tahu huruf lam, yang tahu huruf la. Nggak tahu huruf mim, yang tahu huruf ma. Makanya kalau anak-anak bapak ibu ajarkan metode Iqra silahkan, tapi kenalkan juga dia nama-nama huruf hijaiyah supaya mereka tidak nanti salah memahami. Itu orang dulu. Datang anaknya dibuka juz amma, 2 tahun nggak bayar, saya ikhlas nggak apa-apalah, tapi janganlah juz ammanya kayak bungkus terasi, kayak bungkus belajar tuh. Saya bilang sama anak tadi, ini kalau nggak mau ganti juz ammamu kau jangan ngaji. Pulang kau sekarang. Begitu Usam nggak menangis anak tadi, menangis dia, aku pun takut. Oh sekarang hati-hati Pak. Guru-guru mengaji ini saya ingatkan, hati-hati sekarang memarahi anak-anak sampai dia menangis pulang ke rumah. Kenapa? Kalau anak-anak sekarang menangis pulang ke rumah, emaknya bakal datang menyerang ustaz yang mengajarkan anaknya mengaji. Hei ustaz, kenapa anakku nangis? Kalau dibuat nangis, nggak akan kuantarkan ke sini ustaz, kuantarkan ke rumah ustaz supaya bisa baca Quran. Kalau cuma dimarahin, aku pun bisa ustaz. Nih orang tua sekarang, tua sini enggak, anak mana jauh lah kalau mama ini enggak, ada sini enggak, baik-baik ya bu ya, mana mulut belok kanan kiri, wow aku nggak tahu belok kanan. Bu sempat diselentik kupingnya Pak, merah pisau. Datang polisi nangkap guru mengaji. Guru mengaji udah nggak digaji, bayarannya seikhlas hati, ditangkap pula lagi sama polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya guru-guru mengaji banyak kurus-kurus badan. Tengok badan enggak gemuk-gemuk. Beberapa tahun aku begini aja badan. Mengajar ngaji makan hati kadang-kadang. Ya Allah ya Karim. Ibu bapak dulu kalau anak diantarkan mengaji, pernah nggak bapak ibu ingat rotan diberikan orang tua kepada guru mengaji? Ustaz, nih anakku ajarin ngaji Ustaz. Nih silakan Ustaz. Kalau nakal nih rotan pukul. Dipukul sama Ustaz, dipukul sama ustazah, nangis anak pulang, ngadu, kok kenapa nangis? Dipukul sama Ustaz, dipukul sama ustazah. Apa kata ayah? Apa kata mak kita dulu? Kalau tak salah kau nggak mungkin kau dipukul. Nggak ada orang tua dulu bela anaknya. Orang tua sekarang anaknya dipukul, dia bela anak. Maka anak tak pernah takut dengan guru mengaji, dan anak sekarang tidak ada hormat dengan guru-gurunya. Kenapa? Orang tua terlalu membela kepada anak. Ini banyak terjadi Pak. Saya kenapa cerita begini? Ini pengalaman pribadi saya. Marahin anak, jangan gurunya yang dimarahin. Kasihan sama guru, udah gak mengaji, dimarah-marahin, kadang masuk penjara lagi. Ya Allah ya Karim. Saya kalau lihat berita ada guru mengaji masuk penjara gara-gara mukul muridnya. Ya Allah ya Karim. Sedih saya Pak, sedih, teringat sama guru ngaji saya. Ya Allah, begitu saya teringat sama guru ngaji, langsung Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Langsung doa yang keluar dari lisan saya buat almarhum guru saya. Itu dulu, sekarang ada begitu. Coba kita tengok akhlak-akhlak anak sekarang. Sini masih tertib-tertib, alhamdulillah. Alhamdulillah tertib. Soalnya kadang-kadang bisa di tempat ceramah lagi enak ceramah begini, di kanan, di kiri, di belakang, bilatur-latur, letak-letuk, 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 letak-letuk. Nggak kedengaran suara dik, suara lato-lato aja dengar. Banyak kok begitu. Di sini nggak ada anak-anak main lato-lato kan? Hah? Ada juga? Bapak-bapak nggak ada kan? Oh di Medan bapak-bapak main lato-lato. Aku udah tahu kemana otak ibu. Ini kadang-kadang masih begitu. Main lato-lato dilarang. Main lato-lato dilarang nggak sekarang Pak? Hah? Sini nggak ya? Kemarin ada berita dilarang. Di sekolah nggak boleh lagi jual lato-lato karena bahaya.
nanti kena muka anak. Betul nggak? Iya kan? Katanya alasannya apa bahaya? Saya mau tanya, mainan anak dulu sama mainan anak sekarang mana lebih bahaya? Anak dulu ada main patok lele. Ingat bapak patok lele, Pak? Patok lele itu pakai batang sapu. Pecah tidak. Pulang-pulang ketempel. Ibu-ibu dulu main karet. Karetnya awalnya selutut, lompat enak. Nah, naik paha, lompat masih dapat. Naik ke pinggang, lompat masih bisa. Naik ke dada, naik ke bahu, naik ke kuping, naik ke kepala, naik sejengkal, naik 2 jengkal. Makin tinggi, merdeka dilompat ke kilir kaki ibu. Betul nggak? Bapak main layangan, ngejar layangan lambai, semua mata ke atas, nggak tahu yang sana ke sini, yang sini ke sana, mau tertebak dan roh. Kadang-kadang manjat belakang rumah orang, dapur orang disiram pakai air panas. Itu mainan anak dulu bahaya daripada mainan anak sekarang. Anak-anak kita nih sekarang kasihan saya. Kenapa? Nggak tahu nih mereka mau main apa. Di rumah main handphone dimarah sama orang tua. Keluar main lato-lato dimarah juga, bahaya. Terus anak-anak ini mau main apa coba? Ya kalau di sini alhamdulillah masih ada lapangan, anak-anak lari-lari masih aman. Tapi kalau di kota Medan sana tidak ada tempat anak-anak bermain, Pak. Tanah-tanah kosong semua dibangun perumahan, lapangan-lapangan bola satu persatu sudah mulai hilang. Ini banyak yang terjadi di sana. Anak-anak main lato-lato dilarang, main handphone dilarang. Terus mereka mau main apa coba? Ibu bapak pikir lato-lato itu mudah mainnya? Saya tantang bapak, yuk. Siapa yang ada lato-lato? Siapa bapak? Anak-anak tuh melotot-melotot bisa, aku Pak sampai bengkak tangan buta berapa bulan aku belajar nggak dapat. Itu kreativitasnya luar biasa juga ya. Dilarang. Ketika anak-anak asik bermain di luar, maka mereka tidak main handphone di rumah. Kalau mereka tidak bermain handphone di rumah, maka tidak ada ibu bapak mengeluarkan kuota. Kalau tidak ada kuota yang keluar, maka yang jual kuota akan berkurang omset. Kalau omset berkurang, ada nggak pihak yang merugikan? Mikir, boleh dong menganalisa sedikit. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, anak-anak kita bingung. Ini bapak ibu yang bertugas bagaimana anak-anak kita ini hari ini punya kreativitas. Silahkan, yang penting itu masih positif nih anak-anak muda, remaja, mana laki-lakinya? Banyak anak-anak remaja, laki-laki yang perempuan. Ini surat kirat begini kadang-kadang Pak, mohon maaf, anak remajanya paling rame. Seminggu sebelum acara, tiap malam rapat aja ke orang. Semua rapat, semua dibicarakan. Siapa poli, siapa ustad, di mana acara, apa makanan, berapa kursi dipinjam, di mana duduk laki-laki, di mana duduk perempuan. Nanti ustad ceramah, siapa yang ngantarkan minum, siapa yang MC, siapa yang megang sound system. Kan itu dirapatkan semua. Siapa-siapa aja yang diundang. Nanti ceramah ustad mau pulang, siapa yang nyalakan amplopnya, terus nanti siapa yang ngasih bontonnya. Ini kali ini udah nyindir. Sujud aja kalian. Jadi Medan begitu, di sini nggak tahu aku. Dan kalau nggak parah ada lah kalian. Canda-canda. Ya kan? Tapi habis Isra Mi'raj kemana anak muda? Di masjid dibuat Isra Mi'raj seminggu, anak muda, laki-laki dan perempuan memenuhi masjid. Habis Isra Mi'raj hilang mereka di masjid. Ramadan penuh masjid diisi anak muda, tapi habis Ramadan hilang anak muda dari masjid. Betul nggak Bu? Muda-muda mikir, ya calon tonglah. Ini yang di masjid kadang-kadang mohon maaf yang azan, kakek, yang komat, kakek, yang imam, kakek, yang makmum, kakek, yang berdoa, mengaminkan, mengapel lantai masjid, mengelap kaca, urus kamar mandi, nyapu halaman, menjaga parkir, mati. Kadang-kadang banyak begitu anak-anak muda. Yuk, mohon maaf Pak, pengurus masjid, mohon izin, mohon maaf.
berikan kesempatan buat anak-anak muda. Ustaz belum menikah Ustaz. Rupanya kalau mereka mau jadi imam di masjid harus menikah dulu syaratnya. Ngaji dong bab imam, syarat-syarat imam. Ada rupanya syaratnya harus menikah dulu. Kalau berbicara tentang afdol iya. Tapi kalau ada satu imam yang sudah menikah, tapi dia satu lagi belum menikah, di antara keduanya lebih fasih yang belum menikah, yang lebih berhak jadi imam ini yang fasih. Bukan jadi syarat itu, cuman hanya lebih afdol. Ibu kalau anak ibu ajar di masjid, ini anak-anak nih, misalnya ajar di masjid, anak-anak ini kan kalau ajar lagunya nggak pernah beda-beda Pak, semua sama. Saya kalau jadi dewan juri lomba azan, ya Allah bingung saya. Ya Allahu Akbar. Datang tetangga, datang kawan ngomong sama ibu, kakak itu lagi kakak yang ajar. Aman lagi itu, ada laki ku ajar begitu, kau tuh lah kau, giliran gak enak laki ku kau bilang. Tapi dalam hatinya ya memang betul laki ku sebenarnya. Begitu pulang lakinya dari masjid panggilnya, Bang sini dulu Bang. Apa deh? Aku mau ngomong. Duduk dulu. Ngomong apa kau? Sini lah, pokoknya penting. Nah, duduk dulu. Aku boleh minta tolong Bang? Minta tolong apa? Aku minta tolong jangan abang ajar lagi di masjid. Kenapa rupanya dek? Malu aku loh, malu kali aku sakit kuping kami dengarnya Bang. Malu tak kalau laki begitu? Malu. Tapi kalau anak nggak ada kita punya rasa malu. Betul nggak itu Bu? Itu dia yang anak-anak muda kasih peluang. Yang muda-muda jangan hari ini sibuk dengan gadgetnya, jangan hari ini sibuk dengan game online-nya, hari ini sibuk dengan balap liarnya, sibuk dengan tongkrongannya, sibuk dengan pacarannya. Pemuda-pemudi milenial itu harus sibuk dengan masjid, harus sibuk dengan majelis taklim, harus sibuk dengan majelis sholawatan. Itu namanya anak pemuda-pemudi milenial. Sekarang sibuk dengan balap liar. Kalau udah malam minggu, masya Allah, oh, naik motor, Sabtu penuh dorsmir. Di sini apa namanya Pak? Kalau tempat di kereta dorsmir juga. Wah, dorsmir masuk Sabtu sore. Itu joknya pakai pelicin. Wow. Nanti malam minggu bonceng lah anak perempuan. Nah perempuan itu pun naik lah. Ini laki-laki itu nggak ada otaknya kadang-kadang. Nggak ada lubang, nggak ada kursi tidur, memang nggak ada. Perempuan itu pun kalau ada model begitu laki-laki, otak kan kepala ngetong. Modus kok ya, modus kok ya. Ini banyak begitu. Lewat nih, gang ini kan jalan kampung kita ini bukan jalan lintas. Betul nggak Bu? Tadi saya di depan terlihat standing, wow, tadi sore, wow, itu masih sore. Coba kalau nanti begitu dia ngebut nenek-nenek sholat di rumah, oh Allah Akbar. Lagi baca kita nenek tanya, Allah Akbar kabiro, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna ma suara tadi inna sujuki wa yamaha wa kawasaki tadi. Berubah bacaan nenek dari inna sholati ke inna sujuki. Siapa yang punya kerja? Anak muda apa bapak-bapak? Anak muda. Tengok anak gaji sekarang, bangga masuk kafe, pelukan sama cowok, bangga jalan, aku punya cowok dia tahu kalian. Pada kau nggak laku mau nggak ada cowok. Maksiat bangga Pak, maksiat bangga anak-anak gaji sekarang. Ini saya bilang sama anak perempuan, jangan pernah kalian merasa bangga dengan maksiat yang kalian lakukan. Kadang-kadang banyak anak perempuan diantarkan teman laki-lakinya pergi ke sekolah, pergi ke kampus, sampai di sekolah, sampai di kampus, dicium tangan teman laki-laki. Bangga pula tuh, calon istri soleha, calon istri ahli neraka itu. Dicium tangan laki-laki, ada berkah kau dapat di situ deh. Gak ada berkah yang kau dapat. Tangan laki-laki kau cium, tangan emakmu stroke nggak kau cium. Padahal berkah itu ada di tangan orang tuamu. Mau pergi sekolah cium tangan emak ayah kita. Ini kadang-kadang aneh-aneh. Tangan orang dicium, tangan emak ayah emaknya tak pernah diciumnya.
Nggak ada yang kau dapatkan di situ, pahala berkah nggak ada yang kau dapat. Kenapa? Dosa yang besar itu zina. Jangan mau ya. Hei, anak gadis. Hei, jangan mau. Gak usah percaya kalian sama anak muda laki-laki ini, bacrit semua itu orang. Tahu kan yang laki-laki ya lah, orang aku juga gitu. Gak usah cerita lah. Gaya-gayanya yang banyak. Oh lagi pacaran, kalah bulan, kalah bintang deh. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu perempuan yang cantik, hanya engkau lah yang kucinta. Si adik si perempuan bilang apa? Banyak kali gaya Pak. Kalau kau tak percaya, pulang kau ke rumah. Apa yang kau pulang? Kau ambil pisau, terus kau belah dadaku. Matilah kau, gak apa-apa. Begitu kau belah dadaku, maka ambil segumpal daging yang ada di dalam. Itulah yang dinamakan hati. Kau belah terus hati itu, maka di lapisan paling dalam engkau akan melihat namamu terlukis indah di dalam hati. Pret. Laki-laki itu begitu. Dalam hatinya tahu pret. Kalah bulan, kalah bintang. Gara-gara kau dari banyak utangku. Kenapa banyak utang? Ya memang perempuan itu materi semua. Betul nggak? Betul nggak perempuan materi? Hidup laki-laki. Kamu pernah lagi? Senang kali kali. Perempuan ini menggoda. Betul? Kau sakit hati kau kayaknya. Korban PHP kayaknya. Ini ya kan? Yang goda Nabi Adam keluar dari surga siapa? Perempuan atau laki-laki? Hawa perempuan atau laki-laki? Adam itu laki-laki atau perempuan? Yang menggoda laki-laki adalah perempuan. Yang suka menggoda laki-laki siapa? Dok, yang menggoda laki-laki siapa? Yang nyakitin perempuan siapa? Ustaz mana? Aku gak mana, gak pihak laki-laki, gak pihak perempuan, aku tengah-tengah. Tapi kan harus netral, gak boleh dukung sini, gak boleh dukung sana, ya kan? Itu betul. Yang menggoda perempuan siapa? Yang menggoda Hawa siapa? Yang menggoda Hawa siapa? Iblis. Laki-laki tidak tahan godaan perempuan, perempuan tidak tahan godaan iblis. Maka bapak mohon maaf, mohon izin, mohon maaf. Gak usah bapak munafik. Yang sudah punya istri keluar dari rumah, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat bini orang, lupa bini sendiri. Betul bu? Ibu pun juga begitu. Nengok laki orang aman darahnya, nengok laki sendiri umat darah tinggi. Betul pak? Aku udah terlalu kayak ngalaga aja. Ya kan kadang-kadang begitu. Mana buktinya perempuan itu nggak tahan godaan iblis? Kalau nggak percaya pak, bawa bini kita ini belanja sekali-sekali ke pasar. Niatkan, Dek, kamu belanja? Iya. Mau beli apa? Aku cuma mau beli 2 pak. Pertama pak, sikat gigi. Yang kedua, odol. Bawa belanja. Aku yakin pulang nggak akan itu aja dibawa. Pasti bertambah belanjaan. Nampaknya terus cantik, ya Allah, beli terus juga cantik kali bang. Ambil dari kecil segini terus tuh sampai besar segini. Hari Minggu kondangan dipakainya terus tadi wadi jejer lagi. Jalan merek paling semua. Itulah ibu-ibu. Oh kalau nanti mau lebaran mak, dibelilah gelas-gelas cantik, dipajang lemari hias. Kitab-kitab saya hijrah, pindah lemari kitab dibuat jadi tempat gelas. Cantik-cantik, ada gelas kayak gelas apa tuh, mama papa, ada tulisan mama papa. Ada gelas itu kayak gelas-gelas orang Arab,
Ada cetekonya, cereknya itu kayak cerek Aladin digosok-gosok keluar jin. Ada model begitu, macam-macam. Pokoknya gelasnya cantik-cantik lah. Tapi pulang lagi dari kerja minum nggak pakai gelas cantik. Pakai gelas apa Pak? Gelas hadiah Rinso. Itu nggak dicuci orang tuh Pak Rinso tadi. Di sini aja yang minum, bapak minum bobui untuk mau. Kadang-kadang. Gelas cantik tadi kapan keluar? Nanti semester ganjil Idul Fitri, semester genap Idul Adha. Apakah untuk bapak? Oh enggak, bapak tetap Rinso. Pecah pun Rinso Pak, ada gantinya Pak, hadiah daya. Yang cantik buat siapa? Tamu. Ini mama. Nanti kalau sudah 25 Ramadan masuk 20 Ramadan sibuk pada buat kue, betul nggak? Buat kue kembang loyang, buat kue apa tuh, kue bangkit. Ada kue bangkit di sini. Ada kue telentang, ada kue kelompok, ada kue tidur, ada kue bangkit. Dibuatlah 27 Ramadan. Sibuk masak kue, datang anaknya pulang dari luar main-main. Mak minta alamat kuenya mak. Begitu mau diambil anaknya, ditampar di tangan anaknya. Jangan ambil itu, baru masak. Kalau kamu ambil itu yang kosong-kosong ya. Betul nggak? Ini fakta yang saya cerita. Yang bagus-bagus itu siapa? Itu anak orang nanti datang lebaran dikasih makan yang bagus. Anak orang sehat, anaknya mencret. Itulah ibu-ibu tadi. Perhitungannya tinggi kalau perempuan, maka jangan ibu marah kalau saya bilang perempuan itu materialis. Nah ibu jangan bu, sadar sendiri kan? Betul nggak? Dan perempuan tidak ada yang mau hidup susah. Laki-laki dengar. Nabi Muhammad umur 25 tahun menikahi Khadijah usia 40 tahun. Khadijah janda atau gadis? Janda. Dalam kitab Ar-Rahimul Maktum karangan Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan ketika Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah itu 20 ekor onta merah. 1 ekor onta merah harganya sekarang 100 juta. Kalau 100 juta kali 20 berapa duitnya? 2 miliar. Ibu bapak bayangin, anak-anak muda bayangin. Anak muda bujang umur 25 tahun menikahi janda, maharnya 2M. Anak muda sekarang menikahi janda gratis. Contohnya Nabi. Masya Allah, betul nggak itu? Kan banyak kita begitu. Dari 16 tahun ke 25 tahun. 16 tahun Nabi bekerja menghasilkan uang sendiri sampai 25 tahun. 9 tahun berikhtiar berusaha bekerja bisa mengumpulkan uang 2M. Siapa anak muda hari ini bekerja 9 tahun bisa mengumpulkan 2M? Coba angkat tangan. Jangankan anak muda, bapak-bapak pun belum ada. Jangankan bapak, aku aja nengok duit 2M belum pernah. Ya kan banyak begitu kita. Itu. Ya bu ya. Bu, wajar perempuan itu matre, saya tidak salahkan. Bapak punya anak perempuan, saat ada laki-laki ingin melamar anak laki-laki ingin melamar anak bapak, tapi laki-laki tadi pengangguran. Saya mau tanya, bapak terima nggak lamaran laki-laki? Ibu terima nggak? Bapak terima nggak pak? Mikir-mikir. Mikir-mikir. Ada 2 pilihan laki-laki yang akan menjadi menantu anak ibu. Yang satu miskin tapi tampan, tapi rajin ibadah. Yang kedua kaya tapi nggak pernah sholat. Ibu pilih mana? Ibu pilih mana? Yang satu miskin rajin sholat ibadah rutin, yang satu kaya tapi maksiat terus kerjanya. Ibu pilih mana? Yakin pilih yang miskin rajin sholat? Maunya itu, tapi faktanya tidak seperti itu. Kita lebih dominan melihat laki-laki itu dari harta, dari materi. Datang laki-laki ke rumah pakai mobil BMW, masya Allah. Kalau ramahnya ini sehat nah. Coba laki-laki yang datang naik Vespa, begitu pulang
Datang, ibu tuh duduk di teras, sub belakang. Pulang lagi, engkol pula lagi laki-laki tuh, hidup kerja mogok. Mati dia engkol lagi. Telepon 3 kali. Emaknya penengok dari dalam. Terus kan, dia datang lagi naik Vespa kau. Padahal naik Vespa tu rajin ibadah. Yang naik BMW, ya Allah ya Karim. Kadang-kadang dengan maksiat. Ya insya Allah mudah-mudahan anak-anak gadis kita mendapatkan suami-suami yang kaya dan soleh. Amin ya Rabbal. Tuh, Khadijah menghabiskan hartanya. Makanya Rasulullah sedih. Pulang Rasulullah melihat masuk Rasulullah ke dalam rumah, didatang Khadijah dibuatkan minuman. Begitu dibuatkan minuman, Masya Allah, senyum Rasulullah, tenang hatinya. Kenapa? Karena setetes yang kau buatkan buat aku Khadijah itu akan mengampuni satu dosamu kepadaku. Ibu buatkan minuman untuk suami pulang kerja, ibu buatkan minuman, setetes diminum suami, satu dosa ibu diampunkan Allah. Banyak nggak dosa sama laki? Ih, so nggak dosa kalian. Banyak nggak dosa sama laki? Banyak nggak? Kalau banyak dosa ibu sama laki, besok pulang kerja jangan buat segelas, buat 1 tong. Bilang sama laki, bang banyak kali dosa kau sama abang, terus kau habiskan ini gak mau tahu aku, minum kau banyak kali mau suruh habiskan, gila kau kata lagi. Ada banyak dosa kau sama abang, ini dosa kau apa pula banyak sama aku yang tahu bang, apa dosa kau banyak? 26 tahun kita berumah tangga bang. Terus aku istiqomah selama 26 tahun itu, setiap kau pulang kerja, kau masuk kamar mandi, celana yang tergantung, ku bongkar bang, duit 2000 ku ambil, goceng ku ambil, tiap hari bang. Itulah perempuan, kadang-kadang nampak duit laki jalan sendiri tangannya Pak, ada otomatisnya. Perempuan ini Masya Allah paling pandai cari duit. Bapak sembunyikan di pot bunga pun dapat orang. Bapak buat di atas genteng pun dapat orang pun. Itulah istri-istri yang pandai cari duit. Mana pun bisa dapat orang itu. Iya Bu ya? Enggak, ini enggak ya? Oh sini enggak beda. Iya. Iya. Setetes diminum suami, satu dosa diampunkan, dibuat 1 tong. Mau laki bilang, mana cari minumnya? Buka mulut abang. Ambil corong bu. Tahu corong? Tahu corong? Airnya pakai jerigen buat. Baru tua kayak isi BBM, mesin diesel. Ibu buat seperti itu, insya Allah masuk neraka itu berlebihan, janganlah begitu. Jangan sekedarnya masuk lagi Rasulullah ke dalam kamar, ingat lagi dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah setiap mau tidur pasti meminta maaf sambil mencium tangan baginda Rasulullah. Saya mau tanya ibu kalau mau tidur pernah nggak cium tangan laki? Nah, Pak, pernah nggak bini bapak cium tangan bapak kalau mau tidur? Kapan ibu cium tangan lagi? Lebaran. Dan kalau nggak lebaran nggak pernah cium tangan laki kan? Jadi kadang-kadang kalau nggak lebaran nggak pernah cium tangan laki. Itu pun cium tangan laki udah sisa-sisa orang sekampung. Semua orang disalaminya. Tiba-tiba singgah dari masjid, laki belum salam loh, lupa dia salam lakinya. Makanya ibu nanti kalau Idul Fitri 1 Syawal selesai sholat subuh datangin lagi ibu duluan, minta izin, minta maaf sama suami. Kalau bisa pulang dari sini nanti amalkan apa yang diamalkan oleh Siti Khadijah. Pulang ibu, bang, laki bingung, apa ya lo? Mau nyalam, mau tidur mau nyalam? Ya nggak boleh rupanya bang. Bukan nggak boleh, aneh aja. Kenapa pula? Ustadz tuh bilang bang, ngomong jangan nggak bilang. Nanti ibu tiba-tiba pulang, bang. Kenapa kau nyalam? Pokoknya salam lah bang. Mau tidur lagi, mau tidur lah. Pokoknya mau nyalam. Ibu cerita, jangan diam-diam. Kasihan suamiku, dia kebingungan. Dia bakal kasih, udahlah nih kau cium lah. Tapi dalam hatinya
kayak gini, uang tabiat nih kayaknya. Dia kan ngomong. Padahal mencium tangan suami itu bu, fadilahnya seperti mencium Hajarul Aswad. Masya Allah. Ternyata suami ibu adalah Hajarul Aswad di rumah. Apalagi suami ibu agak ngira-ngira. Wah, Hajarul Aswad betulan itu. Ya kan? Oh, tapi jangan pula gara-gara mencium tangan suami fadilahnya seperti mencium Hajarul Aswad. Aku mau 20 kali dalam sehari mencium Hajarul Aswad sampai nggak bisa gerak lagi. Pulang dari kerja, masuk lagi ke kamar ditunggunya. Macam apa? Mana Pak mandi salah. Begitu lagi selesai mandi ditunggunya depan pintu kamar mandi. Begitu keluar, udah siap Bang, udah salah. Jangan juga seperti itu namanya PA. Ya kan? Cium tangan suami. Ya Bu, ya Bang. Ya. Udah dicium tangan suami, Pak, cium ke istri. Rasulullah lakukan itu. Pernah dicium lagi? Mau tidur pernah dicium kening? Hah? Ini siapa yang pernah jawab? Tandai. Ibu tahu kenapa suami nggak mau cium kening ibu? Karena ibu letakkan balsam GPU, ya panas lebih ujung bapak. Coba oles parfum, masya Allah wangi, dia pun senang. Oh ini ibu-ibu nih kalau udah di luar kondangan, inilah macam duduk di majelis taklim ini cantik-cantiknya minta ampun. Kadang-kadang jalan dari rumah pakai rok kuning, pakai baju hijau, jilbab merah, kayak umbul-umbul berjalan juga. Cantik kali. Itu di luar, sampai di rumah ya Allah ya Karim. Anaknya bertanya, Mak kenapa itu baju Mak pakai? Mak ini yang paling dingin. Nah lubang AC-nya 1, 2, 3. Yang mana banyak lubang AC itu udah dipakai ibu tuh. Kasihan bapak tuh, udah bapak tuh narik becak. Begitu narik becak, putus rantainya, putus rantai celana koyak-koyak. Ya kan, muka berselema, sampai rumah tengok bini kayak kuntilanak. Kasihan bapak cantik-cantik buat suami. Ya Bu ya, Bu, Pak, yuk, Pak. Nyaman ibu kalau orang tua mau cium minta, Bang, kan aku cium tangan abang, terus cium lagi nih ibu. Romantis gak? Romantis. Cium keningku Bang. Bapak jangan malu Pak, jangan mikir lain-lain. Ngomong tadi ya kok ya, mau meninggal kau. Jangan, udah dia minta cium aja keningnya, nggak apa-apa. Begitu dicium bapak kening ibu, misal nggak bunyi, minta bunyi. Bunyi kan Pak? Keren. Rupanya bininya nggak kurang-kurang pendengaran. Ada bunyi Bang, oh ini bininya kuatkan Pak. Puas kau? Begitu romantis lah sama bini. Ini waktu mau nikah, baru nikah, romantisnya kemana-mana pegangan tangan. Kami orang Melayu pesisir sama Bu, Tanjung Balai Asahan, Labuan Batu Utara. Kalau habis nikah itu jalan kunjungi keluarga, pakai baju putih celana hitam, perempuannya pakai kebaya, bawa makanan, bawa rantang, ngunjungin orang-orang tua di kampung, pegangan tangan, tangannya itu masih ada pacarnya, sambil pegangan jalan. Masya Allah, bernikah romantis, pegangan tangan. Sekarang ibu mau kondangan, mana bapak pegang tangan ibu? Bang, yuk nyebrang Pak, pegangan. Ini mental kali, kok nyebrang masih begini. Coba pegang tangan, sunnah Nabi Pak, ringan. Ini sunnah Nabi ringan. Yang berat-berat kadang-kadang nggak sanggup kita ngamalkan. Yang ringan-ringan pun malas kita ngamalkan, padahal mudah. Wow, sunnah Nabi paling gemar bapak apa? Poligami. Nikah lebih dari satu, sunnah Nabi Ustaz. Woi, emangnya sunnah Nabi cuma itu doang? Rupanya kalau masuk kamar mandi
Rupanya masuk masjid gak baca doa itu gak sunnah Nabi. Masuk ke tempat tidur mau tidur baca doa itu gak sunnah Nabi. Megang tangan mini mau jalan itu gak sunnah Nabi. Ringan kok pegang tangan mini jalan kemanapun kita pergi, itu dilakukan Rasulullah. Romantis bukan hanya di kala muda, tapi sudah tua tetap romantis bersama dengan pasangan kita. Tuh, makanya Rasulullah sedih Khadijah meninggal dunia. Setelah Rasulullah sedih Khadijah meninggal dunia, kemudian meninggal pula lagi pamannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya Nabi. Berapa usia Nabi dirawat oleh Abu Thalib? Berapa? Umur 8 tahun Nabi ditinggal kakeknya. Dalam kitab Al-Barzanji coba lihat apa ini. Walamma tamma min hamlihi sya'rani ala mashhuril aqwalil marwiyah tubiya bil madinatil munawwarati Abu wa Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, 6 tahun usianya ibundanya pun meninggalkannya. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. 2 bulan dalam kandungan ayahnya wafat. 6 tahun usianya ditinggal ibunya. 6 tahun usia Nabi sudah hidup sebagai yatim piatu. Sedih gak Nabi? Sedih gak? Sedih. Pulang Nabi dari makam ayahnya bersama ibundanya Aminah. Baru dia temukan kuburan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Mau pulang ke Mekah, di kota Abwa sakit ibundanya Aminah dan meninggal di kota Abwa. Nabi pulang bersama budak ayahnya ke Mekah, disambut sama pak kakeknya Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai cucuku Muhammad, jangan kau bersedih, jangan kau tumpahkan air matamu Muhammad. Walaupun ayahmu sudah tiada, walaupun ibumu sudah tiada, tapi engkau punya aku kakekmu Muhammad. Jangankan air mata, jangankan keringat, jangankan darah, nyawaku akan kukorbankan untukmu wahai cucuku. Siapa yang akan mengganggumu, siapa yang akan mencelakaimu, siapa yang ingin membunuhmu, maka akulah orang pertama yang akan menghadapi mereka. Aku Abdul Muthalib Muhammad, akulah penguasa Ka'bah Muhammad. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Senang hati Rasulullah, tapi apa yang terjadi? 2 tahun hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib, meninggal pula lah kakeknya. Kemudian dirawat oleh Abu Thalib pamannya, usia Nabi 8 tahun. Diajari oleh Abu Thalib Nabi berbisnis. Nabi itu seorang entrepreneur, pebisnis, bukan antar kelurahan, bukan antar kecamatan, tapi antar negara, ekspor impor. Itulah Nabi. Wah, Nabi pintar Pak, Nabi hebat tuh. Bukan kayak kita dagang di pekan sana, dagang pekan sini. Nabi antar negara, makanya bisa mengumpulkan uang. Tapi siapa yang mengkader? Yang mengkader Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib paling membela dakwah Rasulullah. Siapa yang menghalangi dakwahmu Muhammad, akan kutebas leher mereka. Siapa yang ingin mencelakai engkau Muhammad, pedangku yang akan menebas leher
lihat Bapak Ibu, secara syariat zahirnya yang kita ketahui Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hakikat itu urusan Allah. Secara zahir tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti tidak Islam, tapi masih membela dakwah Nabi. Siapa yang menghina Muhammad, dia yang maju duluan. Sekarang ada orang Islam mengaku Islam tapi Nabi dihina, tak pernah marah dengan orang yang menghina Nabi. Bahkan cucu-cucu Nabi mereka hinakan. Hati-hati Bapak. Ketika cucu-cucu Nabi kita hinakan, mereka marah. Demi Allah, saya tidak pernah takut kalau cucu Nabi marah. Yang saya takutkan ketika kita menghina mereka, mereka bukan marah tapi bersedih sampai menangis. Ingat Bapak Ibu, sedih, menangis cucu Nabi itu mengundang azab dari Allah buat kita. Kalau mereka salah, ada hukum. Ada hukum yang memproses, biarkan hukum yang memproses. Jangan kita ikut-ikutan menghina mereka. Jangan kita ikut-ikutan menghardik mereka. Siapa kita? Kita mau jadi Tuhan, mau menghukum makhluk. Nabi Muhammad saja tak mampu untuk menghukum makhluk kalau masalah urusan hati. Apalagi kita sekarang yang sibuk menjadi Tuhan. Jangankan cucu Nabi Bapak Ibu, kita ini orang biasa, saya Bapak Ibu ini orang biasa. Di antara kita ada yang melakukan kesalahan. Di saat dia melakukan kesalahan itu, dia kita hina, dia kita hardik, dia kita maki-maki. Bolehkah kita melakukan itu? Enggak boleh. Padahal dia orang biasa. Enggak boleh kita hina, enggak boleh kita maki. Apalagi cucu Nabi. Saya tidak membela, tapi ayo kita ambil tengah. Jangan sibuk dengan menghujat, jangan sibuk dengan menghardik cucu Rasulullah. Ketika hati mereka tersakiti, kecewa mereka, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan kakek mereka, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Maka tahun itu dinamakan sebagai Amul Hujum, tahun sukacita, tahun kesedihan. 2 orang yang paling membela dakwah Nabi wafat dalam tahun yang sama. Makanya Nabi sedih, dibawa jalan-jalan Nabi sama Jibril. Maka Bu, kalau ibu sedih, obatnya jalan-jalan. Nabi sedih, dibawa jalan-jalan. Bu, woi, kalau sedih jalan, minta sama laki duit. Bang sedih aku bang, jadi kata Ustaz jalan-jalan. Minta, nggak apa-apa Pak, kasih jalan-jalan. Tapi bilang sama mereka, mereka bawa dalil. Nabi kalau sedih jalan-jalan, bang, aku sedih, aku mau jalan-jalan. Oke, aku kasih nih. Ingat deh, Nabi jalan-jalan ke tempat yang mengingatkan dengan Allah. Jangan kau jalan-jalan sampai lupa kau sholat. Jangan kau jalan-jalan sampai tinggalkan sholat. Sekarang banyak orang jalan-jalan tidak mengerjakan sholat. Azan zuhur berkumandang, azan asar berkumandang, dengan mudah dia meninggalkan sholatnya. Kenapa? Karena sibuk selfie. Beda dengan Nabi. Pakai apa Nabi Isra Mi'raj Bapak Ibu? Pakai apa Nabi? Naik apa Nabi? Naik buruk. Dalam kitab Nurul Tolak, karangan Syekh Nawawi Al-Banthali, ini syarah daripada kitab Aqidul Awal. Dalam kitab itu dikatakan ada 40.000 ekor buruk yang bermain-main, makan dan minum di taman surga Allah. Tapi di antara 40.000 ekor buruk itu ada 1 ekor buruk yang tidak makan, tidak minum, dia tertunduk, dia hanya bersedih, bahkan sampai menangis. Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, kenapa itu buruk yang satu? Coba kau tanya, kenapa dia nggak makan, kenapa dia nggak minum, kenapa dia menangis, dia sedih. Datang Jibril tanya, kenapa kau menangis buruk? Kenapa kau nggak makan? Kenapa kau nggak minum? Apa kata buruk tersebut? Selama 40.000 tahun aku mendengar nama Muhammad Jibril. Selama itu terus aku merindukan Muhammad. Selama itu aku terus menyayangi, mencintai Muhammad. Aku tak sanggup makan, aku tak sanggup minum sebelum aku bertemu dengan Muhammad. Masya Allah, seekor hewan karena rindu dengan Nabi, karena cinta dengan Nabi,
sanggup tidak makan, tidak minum 40.000 tahun. Kita Bapak Ibu ngaku umat Nabi, ngaku cinta sama Nabi, pengen syafaat dari Nabi, pengen masuk surga bersama Nabi. Disunahkan Nabi puasa Senin Kamis pun kita kadang-kadang tak mampu melakukan, apalagi ini malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban, besok puasa nisfu Sya'ban. Puasa besok itu Bapak, puasa amalkan. Kalau cinta sama Nabi, kalau rindu sama Nabi, kalau sayang sama Nabi, buruk. Inilah buruk yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk membawa Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj. Akhirnya apa? Karena rindunya dengan Nabi, dipertemukan Allah dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa besar rindu Bapak kepada baginda Rasulullah? Seberapa besar rindu Ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Berapa besar? Kita mau tidur pernah minta sama Allah, ya Allah aku mau tidur ya Allah. Jika aku tidur ya Allah, mimpikan aku berjumpa dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali bisa kita ini berselawat kepada Nabi? Ibu bapak, kita nggak boleh sombong. Kita nggak akan jadi makhluk yang mulia kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak nggak usah tanya cinta Nabi kepada kita, dunia akhirat dia buktikan. Ketika malaikat Jibril turun diperintahkan Allah menyampaikan pesan amanah kepada Rasulullah bahwa nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israil. Apa kata Rasulullah? Jibril, apa jaminan yang diberikan Allah buat umatku? Yang diminta Rasul jaminan buat kita, Pak. Ada Nabi minta jaminan buat ayahnya, buat ibunya, buat kakek, buat pamannya, buat anak, buat cucunya? Tidak ada yang diminta Nabi jaminan buat kita, Bapak Ibu. Sehingga Allah turunkan hadis qudsi, apa kata Allah? Inni haramtul jannata ka'ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Sesungguhnya Muhammad, aku haramkan surga itu dimasuki umat-umat Nabi yang lain, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, haram masuk ke dalam surga. Hatta tadkhulaha ummatuka, sampai umatmu yang duluan masuk ke dalam surga. Kita yang diminta Nabi. Ketika dunia ini dulu langkahkan Allah, dengar ini Bapak, ini dunia akan dikiamatkan Allah. Air lautan Allah tumpahkan ke daratan, gunung-gunung, gedung-gedung pencakar langit diterbangkan Allah seperti kapas. Ibu bapak letakkan kapas di atas telapak tangan, tembus itu kapas, mudah nggak terbang? Begitu mudahnya kapas itu terbang ketika dihembus. Seperti itulah kondisi gunung-gunung, gedung-gedung pencakar langit dibuat oleh Allah di kiamat. Semua makhluk dimatikan Allah. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, binatang-binatang di laut semua mati. Jangankan hanya manusia, tapi malaikat pun semua akan dimatikan oleh Allah. Di saat itu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Jangan sombong dengan jabatan kita, Pak. Siapa yang berkuasa? Mana pemimpin-pemimpin dunia yang dulu di dunia kalian zalim dengan amanah, dengan kepemimpinan kalian? Mana? Muncul satu pemimpin dunia saat itu tidak ada yang muncul, Bapak Ibu. Tidak ada yang muncul. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Allah sombong. Allah di situ menyombongkan dirinya. Pantas nggak Allah sombong, kok? Bu, pantas nggak Allah sombong, Pak? Pantas, karena sombong itu adalah selendang Allah. Cuman penyakitnya hari ini, selendang Allah banyak manusia yang suka pakai. Pakaian Allah banyak manusia yang pakai. Kaya sedikit sombong, cantik sedikit sombong, pintar sedikit sombong, ada jabatan sedikit sombong, ganteng sedikit sombong, enak suaranya sedikit sombong, pandai ceramah sedikit sombong, teman-teman banyak diundang ke sana ke sini sombong. Ya, itu buat negeri sombong. Ya, sombong. Ini pakaian Allah.
Itulah setelah dimatikan Allah, dibangunkan Allah malaikat Jibril dan Mikail. Jibril, Mikail, bangun. Dibangunkan Jibril, Mikail, diperintahkan Allah, Jibril, Mikail, turun kalian ke dunia. Apa ya Allah? Kalian cari kuburan kekasihku Muhammad, terus bawa dia ke dalam surga. Berikan nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Masuk. Jibril turun mencari kuburan Nabi Muhammad. Dibangunkanlah Nabi Muhammad dari kuburnya. Duduk Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Dilihatnya ke kanan Jibril, lihat ke kiri Mikail. Apa kata Rasulullah? Ayu hada yauma Jibril. Ini hari apa Jibril? Ini hari apa Jibril? Apa jawab Jibril? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari pembalasan Muhammad, di mana manusia yang ketika di dunia hanya tahu maksiat, neraka, yang taat surga. Hanya dua tempat nanti di akhirat, kalau tidak surga adalah neraka. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua diucapkan oleh baginda Rasulullah apa? Aina ummati. Di mana umatku Jibril? Di mana umatku Jibril? Di mana umatku Jibril? Nabi tidak tanya di mana Ruqayyah, di mana Ummu Kulsum, di mana Fatimah, di mana Ibrahim. Tidak itu yang ditanya Nabi. Tidak ditanya di mana Hasan dan Husain cucuku Jibril. Di mana ayahku, pengen aku melihat wajah ayahku. Karena ketika di dunia aku tak pernah bertemu dengan ayahku Jibril. Tidak ada Nabi tanya itu, Bapak Ibu. Yang ditanya Nabi siapa? Di mana umatku? Kita yang ditanya Nabi, ini ibu bapak saya yang ditanya Nabi nanti ketika dibangunkan dari kubur. Saya Pak, saya Ibu mohon maaf, tanggal 8 saya sudah meninggalkan keluarga saya. Berangkat saya ke Makkah, berangkat saya ke Madinah. Tanggal 18 saya pulang ke Medan, cuma jumpa sebentar. Berangkat tanggal 19 saya ke Kepulauan Riau, 14 hari ke sana. Pulang saya ke rumah, cuma 1 hari. Berangkat lagi saya ke Kota Pinang. Ini saya gak pulang lagi, langsung keliling terus. Lelah letih berdakwah, belum ada apa-apanya dibandingkan dakwah baginda Rasulullah. Begitu saya pulang ke rumah, turun dari mobil, langsung anak saya mengejar, ayah. Saya berlutut Bapak Ibu, saya peluk langsung anak. Lelah letih berdakwah 1 bulan, hilang saat itu. Hilang saat itu ketika sudah peluk tubuh anak. Begitulah kita sayangnya dengan anak. Tapi Nabi tidak ada tanya di mana anaknya. Yang dia tanya di mana umatku Jibril. Kita yang ditanya Nabi, Bapak Ibu. Itulah cinta Nabi dengan kita. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kalau ada salah satu di antara umatku yang kakinya tertusuk duri, dia merasakan sakit. Bukan hanya dia yang merasakan, tapi aku juga ikut merasakan sakit. Bahkan sakit itu bukan hanya sampai ke kakiku, tapi juga menembus kepada hatiku, kata Rasulullah. Kita merasakan sakit, Nabi ikut merasakan sakit. Tapi ketika Nabi dihina, pernah kita merasakan sakit? Pernah kita marah? Kita gak dituntut demo, tidak dituntut menghancurkan sana, menghancurkan sini, tidak. Paling tidak hati ini menolak. Oh, hina Nabi kan. Ingat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, manusia satu-satunya yang paling sibuk nanti di akhirat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jalan memimpin kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah di depan, memang Rasul di depan Pak, tapi jalannya Nabi mundur. Bukan Nabi jalan maju. Kalau Nabi jalan maju, tinggal semua kita di belakang. Tapi Nabi jalannya mundur. Dia tuntun, ayo umatku jalan, pelan umatku jalan, jalan, jalan. Begitu ada umat Nabi Muhammad yang jatuh, Nabi langsung berlutut, ya Allah, naikkan umatku. Jangan masukkan umatku ke dalam neraka ya Rabb. Naikkan ya Allah, aku tidak sanggup, aku tidak tega ya Allah melihat umatku kau masukkan ke dalam neraka. Nabi menangis Bapak Ibu sampai di pintu surga. Bapak Ibu pikir Nabi yang masuk duluan ke dalam surga? Nabi tidak pernah mau masuk ke dalam surga sebelum kita yang duluan masuk ke dalam surga. Itu Nabi. Udah duluan Nabi masuk surga, minta keluar sama Allah. Sujud Nabi di hadapan Allah. Muhammad, angkat kepalamu, kata Allah. Tidak ada lagi ibadah di sini Muhammad, kalau mau ibadah di dunia. Di sini tidak ada ibadah, di sini hanya perhitungan amal ibadah. Jangan kau sujud, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan sekarang? Izinkan aku keluar dari surga ini ya Allah. Untuk apa Muhammad?
Aku mau jadi umatmu ya Allah. Di mana mereka? Bagaimana keadaan mereka? Bapak Ibu, ini mohon maaf, saya mau tanya. Ini bukan sebenarnya saya ingin memprovokasi, tidak. Saya ingin menyatukan kita. Sebentar lagi tahun politik. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan gara-gara berbeda pilihan, berbeda pemahaman, ini kita silaturahim kita terputus. Masing-masing punya pilihan, silahkan. Tapi jangan gara-gara yang satu, gara-gara yang dua, kita yang gak cakapan, rugi kita Bapak Ibu. Nabi udah dapat nikmat, ditinggalkan nikmat, dicari rakyat. Pemimpin hari ini banyak, udah dapat nikmat, nggak pernah jumpai rakyat. Sebelum naik, bawah itu jumpai rakyat. Udah dapat jabatan, nggak pernah lagi jumpai rakyat. Nabi nggak bisa dikalahkan kepemimpinannya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa ini mampu mencontoh atau paling tidak mendekati bagaimana kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Itu Nabi, cintanya Nabi sama kita di mana cinta kita sama Nabi? Berharap Bapak Ibu mau tidur nanti, ya Allah mimpikan aku dengan Rasulullah, mimpikan aku dengan Rasulullah, mimpikan aku ketemu dengan Rasulullah, ya Allah. Mimpikan aku ketemu dengan Rasulullah. Kami rindu ya Allah, minta sama Allah. Itu bukti cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jalan Nabi dibawa buruk dari mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa pelajaran kita ambil? Nabi berjalan dari masjid ke masjid. Ayo Pak, ayo Ibu, ayo anak muda, yang laki, yang perempuan, makmurkan Al-Hidayah. Makmurkan itu Al-Hidayah, ramaikan itu Al-Hidayah. Jangan hanya datang ke masjid komentar. Sekarang banyak orang hanya mampu berkomentar, tak mampu jadi pelaku. Ketika ketua BKM terpilih yang baru, dia komentar. Di saat dia jadi ketua BKM, dia pun tak sanggup. Hanya mampu berkomentar seperti supporter sepak bola. Supporter sepak bola coba waktu Piala Dunia Pak. Rumah saya pakai 24 jam. Begitu main Argentina, enggak boleh buat Messi, mau penonton ini mau kali si Messi ini, mau kali yang ngomong tuh, yang mau kan si Messi itu nggak pandai di bola, dibau-baukan si Messi, padahal dia kalau disuruh main sesak napas saja. Inilah kadang-kadang kita hanya berkomentar, tapi tak mampu jadi pelaku. Kalau komentar nomor satu, menghina, menghujat, wah maha benar netizen dengan segala komentar-komentar. Kadang-kadang kan banyak begitu Pak. Ramaikan rumah Allah, makmurkan rumah Allah, makmurkan masjid, jangan cari kemakmuran di masjid. Hidupkan masjid, jangan kau cari kehidupan di masjid. Apa yang ribet di masjid? Sibuk jadi pengurus. Kalau dia pengurus, nggak akan mau aku datang ke masjid. Masjid dimusuhin. Emangnya rugi kalau dia musuhin masjid? Dia yang rugi, bukan kita. Biarkan. Jangan seperti itu, satukan kekuatan kita. Ayo ikat terus ukhuwah Islamiyah kita. Kita bersatu Bapak Ibu, nggak ada yang berani mengganggu kita. Tapi kalau kita terpecah belah, banyak pihak-pihak yang akan mengganggu dan merusak hubungan ini. Saya yakin dan percaya itu orang-orang sini tak akan pernah mampu untuk dipecah belah siapapun yang datang. Amin ya Rabbal. Itu dia dari masjid ke masjid sampai nabi-nabi. Langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ketujuh, Jibril bilang sama Nabi. Apa kata Jibril? Ini saya baca dalam kitab Al-Jahirul Basim. Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak sanggup lagi mengantarmu ke atas. Kenapa Jibril? Kalau aku naik ke atas, aku akan hancur Muhammad. Kenapa kau bisa hancur Jibril? Kau kan diciptakan dari cahaya. Masa si cahaya tak bisa menembus cahaya? Apa kata Jibril? Benar Muhammad, aku diciptakan dari cahaya, tapi penciptaanku itu dari cahayanya engkau, sementara engkau diciptakan dari cahayanya Allah. Hanya cahaya Allah yang mampu berjumpa dengan zatnya.
Itu nggak bisa Jibril. Naik Nabi, begitu mau naik Nabi teringat satu kisah. Kisah apa? Waktu Nabi Musa berjumpa dengan Allah di bukit Tur Sina, Nabi Musa memakai sendal. Apa kata Allah? Hei Musa, buka sendalmu, kata Allah. Dibuka Musa sendalnya. Nabi teringat, takut ditegur Allah nanti. Daripada ditegur, mendingan ku buka memang. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi masih takut ditegur Allah. Kita belum tentu masuk surga, nggak ada jaminan masuk surga. Jangankan mau ditegur, udah ditegur pun kita nggak pernah takut sama Allah. Covid teguran, gunung meletus teguran, banjir bandang teguran, tanah longsor teguran, anak meninggal teguran, istri meninggal teguran, suami meninggal teguran, rumah kebakaran teguran, sepeda motor hilang teguran, orang tua wafat teguran, uang kececer teguran. Udah banyak teguran, tapi tetap nggak takut sama Allah. Nabi takut ditegur Allah, padahal udah dijamin masuk surga. Begitu Nabi ingin membuka sendalnya, apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, jangan kau buka sendalmu, pakai sendalmu. Disuruh Allah malah dipakai sendalnya. Sendal Nabi sudah berjumpa dengan Allah, Pak. Sendal kita di mana? Dari rumah ke toilet, ke masjid pun yang paling jelek kita pakai. Takut kita hilang di masjid. Kalau yang bawa yang cantik ya kan? Karena sekarang itu banyak aja bentuk manusia, setan-setan yang tidak mempan diusir pakai air kursi banyak sekarang. Itulah yang paling sendal. Gak mempan diusir pakai kursi. Gak percaya coba. Allahu la ilaha illa hilang juga sendal, karena yang nyuri itu nggak mempan pakai air kursi, yang mempan dia pakai kursi dari lepuk. Itu yang maling-maling sendal. Banyak nggak yang begitu? Sendal Nabi berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril nggak sanggup. Lebih mulia sendal Nabi atau malaikat Jibril? Mana lebih mulia? Lebih mulia sendal Nabi atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak berjumpa dengan Allah, tapi sendal Nabi berjumpa dengan Allah. Mana lebih mulia? Lebih mulia sendalnya Nabi. Apa lagi dibandingkan kita, Bapak Ibu? Begitu jumpa dengan Nabi, apa yang diturunkan Allah? Apa yang diperintahkan Allah, Ibu? Sholat. Pak Kadus dari mana? Dipanggil sama Pak Lurah, panggil Pak Kades. Pak Kadus, tolong ke kantor desa. Mau ngapain Pak? Ada surat yang mau diserahkan. Pak, saya nggak bisa Pak. Saya utus ya Pak. Sekretaris saya. Oh nggak bisa Pak Kadus. Kenapa? Ini surat penting. Nggak boleh nyampe ke tangan orang lain. Tidak ada perantara. Harus Pak Kadus sendiri yang terima ini surat. Wow, itu tandanya suratnya penting nggak Pak? Penting nggak Bu? Penting. Perintah puasa turun melalui malaikat Jibril. Perintah zakat turun melalui malaikat Jibril. Perintah haji turun melalui malaikat Jibril, ada perantara. Tapi perintah sholat, adakah perantaranya? SK-nya langsung Rasulullah yang menjemputnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan seperti surat tadi, pentingnya surat itu seperti sholat juga. Itulah ibadah yang paling penting. Awal ma yuhasabu bihi 'abdi yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat, as-shalah, adalah sholat. Idza shalahat shalaha sa'iru amali. Apabila baik sholatnya, baik amal ibadah yang lain. Idza fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau rusak sholatnya, maka rusak juga amal ibadah yang lain. Ibu bapak rajin sholat sunnah, ibu bapak rajin sedekah, ibu bapak sudah bolak-balik umroh, bolak-balik ke Mekah, bolak-balik ke Madinah, sampai onta pun sudah kenal sama dia. Tapi pulang ke Indonesia, pulang ke kampung, tetap tak sholat. Ibadah zakat ibu, ibadah sedekah bapak, ibadah baca Quran ibu, sholat sunat bapak, haji umroh bapak, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Maka inti dari perjalanan Isra Mi'raj, jadikan sholat sebagai kebutuhan dunia dan akhirat. Kenapa? Kebutuhan dunia. Nabi Muhammad semasa hidupnya hanya satu kesuksesannya. Kapan Nabi itu dikatakan sukses? Di saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Disitulah puncak kesuksesan Rasulullah. Terus kalau kita mencontoh Rasulullah,
Gimana Ustaz, bisakah kita sukses seperti Rasulullah? Bisa. Kalau Rasulullah berjumpa dengan Allah lewat mi'raj, kita as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka kalau ingin berjumpa dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, ayo jalankan perintah salat, karena itu adalah hakikatnya pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses di dunia dan akhirat adalah orang yang tak pernah meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena ganteng, bukan karena cantiknya orang yang sukses di dunia, tapi yang sukses di dunia dan akhirat adalah orang yang salat 5 waktu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, mohon izin, mohon maaf. Itu tidak ada kesengajaan. Beginilah saya ceramah. Kadang-kadang ada yang halus, ada yang kasar, tapi banyak yang kasar daripada yang halus. Karena saya juga makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf saya dunia sampai akhirat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Buah sisa, buah cempedak, buah durian, buah semangka, itulah nama buah-buahan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dari Tanjung Pinang ke Batam, aku menyeberangi lautan. Sekali banget. Masih banyak lagi. Dari Tanjung Pinang aku ke Batam menyeberangi lautan. Di tengah lautan ada kulihat kapal tank bawa kayu. Thank you, I love you. Nasrullah wa barakatuh. Wabashirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah ya Tuhan kami, jadikan ya Allah peringatan Isra Mi'raj yang kami adakan malam hari ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan Isra Mi'raj yang kami adakan malam hari ini sebagai tanda bukti cinta dan sayang kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, bukti kami rindu kepada Rasulullah. Inilah bukti sayang, cinta dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulullah ya Rabb. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadikanlah ya Allah peringatan Isra Mi'raj kami malam hari ini sebagai sebab Engkau tanamkan di hati kami hati yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai dan saling menghormati. Jadikan kami yang muda mampu menghormati yang lebih tua. Jadikan kami yang tua mampu menghargai yang lebih muda. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan di hati kami hati yang saling menguatkan tali silaturahim. Jangan Kau tanamkan di hati kami sifat hasad, sifat iri, dengki, takabur, toma, rakus, sum'ah, riya, ujub dan penyakit-penyakit hati lainnya ya Allah yang merenggut amal ibadah kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan Isra Mi'raj kami malam hari ini sebagai sebab Engkau jauhkan malapetaka dari kampung kami ini ya Allah, musibah bencana dari negeri kami tercinta ini ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan Isra Mi'raj kami malam hari ini sebagai sebab Engkau mudahkan segala urusan kami ya Allah. Engkau jadikan anak cucu keturunan kami soleh dan soleha. Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami hadir berkumpul di
di sini ya Allah, di akhir acara ini ya Allah, kami tundukkan pandangan dan hati kami angkatkan dua telapak tangan kami, bermohon, bermunajat, meminta kepadamu ya Allah, kabulkan segala hajat niat kami yang hadir di sini ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.